Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan kami selaku warga Teramigasi. Ya, mungkin nanti akan kami sedikit bercerita sejarah bagaimana saya ikut TRAN, yang pada saat ini memang kami dari daerah asal Kabupaten Tulungagung. Nah, kebetulan untuk kami ditempatkan di wilayah SP5 Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, mungkin sejarah TRAN warga ini khususnya kami cerita dulu, memang dari daerah asal kami. Kami diberangkatkan ikut Teramigasi di Kalimantan ini dari Kabupaten Tulungagung pada saat itu sekitar 50 KK untuk ditempatkan di SP5 dari asal daerah Tulungagung. Nah, mungkin ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Ini kami juga mau meluruskan mungkin untuk diri kita sendiri. Ada sih satu dua warga yang mengatakan bahwa ikut Teramigasi pemerintah itu memang ada yang mengatakan ini dan itu. Tapi faktanya ya kawan, perlu kami sampaikan, ini terjadi ke saya sendiri, pelakunya saya sendiri. Jadi kami sebelum berangkat TRAN itu di Tulungagung, kami dibekali beberapa mungkin ilmu pengetahuan tentang pertanian, tentang mungkin keterampilan, tentang peternakan dan lain-lain. Jadi itu memang tujuan pemerintah untuk memberangkatkan Teramigasi dari daerah asal itu, memang tujuannya supaya warga yang memang pada saat itu di Jawa memang mungkin belum bisa dikatakan sukses. Mungkin tujuan pemerintah supaya warganya ditempatkan di daerah TRAN itu supaya merubah nasib, bagaimana tidak sama seperti mungkin sebelum Teramigasi. Jadi kami akan ceritakan tentang Teramigasi. Ini memang sering banyak sekali yang mengatakan bahwa Teramigasi itu program pemerintah yang mungkin belum boleh dikatakan belum bisa program yang terbaik. Itu menurut mungkin orang yang tidak minat Teramigasi. Tapi kalau menurut saya sebagai peminat atau mungkin pelaku warga Teramigasi, itu memang program pemerintah yang tepat untuk warga yang memang betul-betul membutuhkan, mungkin perlu masa depan dan lain-lain. Jadi kami mungkin ngasih pengertian ya kepada teman-teman bahwa memang TRAN itu tidak mungkin segampang semudah yang sampean bayangkan. Ya, artinya kita harus melihat kondisi wilayah Teramigasi itu seperti apa sebelum berangkat. Jadi jangan istilahnya terpengaruh dengan kita ikut TRAN itu cuman coba-coba ya. Ya, banyak sih yang artinya di wilayah kami sendiri di SP5 ini pada saat ini kami sampaikan ya, kami sudah kurang lebih 11 tahun berjalan. Jadi banyak tantangan di sana, di sini memang banyak hal-hal yang perlu kami perjuangkan. Jadi untuk kondisi TRAN saat ini di wilayah Kabupaten Bulungan, khususnya wilayah SP5 ini, kami bercerita untuk SP5 sendirilah dulu. Kalau yang SP lain mungkin kami cuplek sebatas pengetahuan saya. Jadi untuk SP5 ini sendiri pada waktu penempatan awal itu sekitar 400 KK, dari daerah asal itu 200, dan dari daerah tempatan itu 200, jadi jumlah 400 KK, hitungannya itu 50/50%-nya. Jadi pemerintah sebelum warga TRAN yang dari asal itu diberangkatkan, itu secara otomatis walaupun belum maksimal ya, itu di lokasi TRAN itu sudah kita disiapkan rumah, mungkin lokasi tanah, dan mungkin masalah makan. Jadi sekitar kita waktu baru datang di lokasi itu memang disiapkan itu dapur umum ya, itu istilahnya nggak mungkin warga TRAN baru datang langsung memasak, karena untuk segala sesuatunya kan memang belum maksimal. Jadi di situ mungkin tiga hari itu disiapkan dapur umum. Istilahnya kita warga TRAN itu dijatah nasi bungkus sehari 3 kali untuk
warga Teran yang baru datang. Nah selepas itu kita juga, setelah itu nanti dapur umum selesai, kita juga disiapkan itu yang makanan mentah, yaitu 9 bahan pokok. Itu mungkin ada beras, ada minyak goreng, ada garam, ikan asin, telur, dan lain-lain. Pokoknya sekitar 9 jenis bahan pokok yang untuk warga Teran itu mungkin sekitar 18 bulan, itu 1,5 tahun ya. Nah dengan kondisi seperti itu kami di lokasi artinya juga tidak tinggal diam ya, dengan kesempatan yang mungkin mumpung 18 bulan itu kita dikasih makan oleh pemerintah, ya kita tanah yang disiapkan, yang disediakan yang pemerintah untuk kita yang mungkin pada waktu itu masih hutan belantara, itu ya kita harus betul-betul maksimalkan untuk digarap. Jadi kita di situ jangan lalai, jangan terlena dengan kondisi waktu itu kita masih ada jadub. Jadub itu adalah jatah hidup warga Teran Bekasi yang baru datang. Nah, kenapa saya untuk bercerita tentang Teran Bekasi ini di dekat pohon belimbing. Nah ini kebetulan memang jerih payah saya selama 8 tahun berproses. Jadi belakang rumah saya dulu, sebelum ada ini, perlu kami sampaikan ya kawan, ini hutan belantara, masih belum digarap, mungkin belum ditumbang. Karena memang ada sih memang sebagian yang sudah ditumbang oleh pemerintah. Tapi kebetulan untuk tempat saya sendiri pada waktu itu belum ada sih untuk rencana ditumbang, karena mungkin belum ada waktu. Tapi intinya tetap itu berproses. Nah setelah mungkin saya sekitar 6 bulan di lokasi, syukur alhamdulillah memang pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan mungkin PR-nya, supaya kami selaku warga Teran tidak kesulitan untuk membuka hutan. Karena di situ kami selaku warga Teran Bekasi belum punya pengalaman penuh untuk membuka hutan baru di Kalimantan. Jadi memang pemerintah punya program yang terbaik untuk warga Teran. Mungkin kami sedikit sampaikan hal-hal yang menarik di wilayah kami, khususnya SP5. Ini berdampak dengan SP-SP lain. Jadi perlu kami sampaikan, kami ditempatkan di Kabupaten Bulungan ikut Teran Bekasi itu sekitar 2012, ya mungkin tuh sampai sekarang ini berjalan 11 tahun. Jadi yang menarik, yang mungkin perlu kami sampaikan. Jadi di situ pemerintah itu tidak tinggal diam, cukup menyediakan lahan, rumah, makan. Tapi untuk selanjutnya pertanian itu tidak ada putusnya ya. Nah kembali ke kita, bagaimana supaya di lokasi itu betul-betul bisa memanfaatkan program pemerintah masalah pertanian. Jadi perlu kami luruskan untuk warga Teran yang ada di lokasi ini, tidak semuanya itu petani ya, ini contoh. Nah dari 400 kakak yang dari 200 itu warga kami, saudara kami, warga tempatan yang ada di Salim Batu, memang 99% itu memang untuk perekonomiannya itu memang dari nelayan. Jadi kalau harus disamakan seperti kita yang warga dari asal, misalnya bisa menanam belimbing seperti saya, mungkin jambu, mungkin sayur-sayuran, itu memang belum bisa ya. Jadi harus kita pahami, kita maklumi, mereka itu memang untuk skillnya itu memang nelayan, seperti itu ya kawan. Jadi beda dengan kita-kita yang dari Jawa atau dari daerah asal. Nah ada juga yang mungkin warga Teran yang punya skill masalah bangunan, itu memang untuk saat ini mereka mencari kerja di luar, artinya di luar wilayah Teran Bekasi. Nah sebenarnya untuk teman-teman yang punya skill mungkin di sopir, masalah mungkin bangunan dan lain-lain, itu kalau perlu kami sampaikan, kalau mau ke kota dari jarak SP5 ke ibu kota kabupaten maupun provinsi itu kurang lebih cuman 10 kilo, jadi tidak terlalu jauh ya. Tapi intinya kita tetap semangat. Jadi kawan, kami selaku warga Teran itu sendiri tidak, artinya gimana ya, memang sulit
kami mengatakan ini kaitannya dengan pribadi masing-masing. Tapi perlu kami sampaikan, ini yang jadi tolak ukur, yang mengalami atau figurnya itu saya sendiri, jadi tidak ada masalah, mungkin perlu kami sampaikan. Jadi kami sebagai warga Teran pada awal penempatan itu tidak pernah istilahnya berpangku tangan. Memang kita harus siap merencanakan apapun untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Itu yang terpenting. Nah, mungkin pengalaman kami sih yang pada saat awal sampai sekarang ini, ada teman-teman yang mungkin 1-2 orang yang tidak betah di lokasi Teran. Itu memang ada dasar, mungkin skillnya bukan pertanian, mungkin skillnya bukan bisnis dan lain-lain. Tapi perlu kami sarankan, kami selaku dulur-dulur Teran yang ada di Kabupaten Bulungan, marilah kita berteramigasi ini memang betul-betul murni dengan hati nurani. Jangan terpengaruh dengan ini dan itu, dan jangan bermimpi jadi ini dan itu dulu. Tapi intinya mari kita siapkan diri kita masing-masing. Mari kita siapkan, kita tata lokasi wilayah kita yang kita tempati diri kita masing-masing. Jadi ini memang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kami tidak menggurui teman-teman sesama warga teramigasi, tapi intinya yang pernah saya alami seperti ini loh. Nah, ini contoh juga perlu kami sampaikan lagi. Kami ya mungkin ada beberapa teman yang melihat kami, wah sudah enak, sudah punya kebun belimbing, sudah produksi, sudah santai dan lain-lain. Itu perlu kami luruskan. Ini sejarah kami punya kebun ini berproses ya kawan. Ini pohon belimbing ini kurang lebih umurnya sekitar ya mungkin 8 tahun ya. Jadi itu tidak segampang, tidak semudah yang sampean bayangkan. Ini dulu hutan loh. Dulu hutan, tempat pohon belimbing ini dulu hutan. Jadi kami memang berpikir bagaimana supaya nanti persiapan kami mungkin di hari tua lah, intinya kita tidak masalah tanaman tidak bongkar pasang ya. Memang otomatis kalau untuk buah ini, kalau menurut versi saya, pengetahuan saya, pengalaman saya itu tidak ada bongkar pasang. Beda dengan sayuran itu mungkin yang kayak kacang, cabai, tomat itu memang bongkar pasang, intinya satu musim selesai, habis, mati. Kalau ini ya syukur alhamdulillah bisa diturunkan ke generasi yang akan datang, masalah buah ini ya. Nah, intinya bagi teman-teman yang mungkin di SP lain yang belum bisa seperti SP5, sabar dulu, berjuang dulu, jangan patah semangat di lokasi. Nah, untuk saat ini, untuk program-program di SP itu yang dulunya belum ada jalan semenisasi, nah, syukur alhamdulillah walaupun belum 100% sudah ada jalan semenisasi. Juga ada jembatan penghubung antar SP walaupun belum semuanya. Nah, baru-baru ini syukur alhamdulillah kita sudah akan menikmati yang namanya mungkin penerangan ya. Ini sama dengan program pemerintah yang pada saat ini memang Indonesia harus terang benderang. Nah, syukur alhamdulillah di wilayah teramigasi yang mungkin saat ini baru-baru ini baru akan terlaksana, walaupun untuk saat ini sih masih sebatas pendirian tiang listrik. Jadi ada beberapa SP dari SP5, SP5A, SP6, SP3 dan 4 yang mungkin harapan kami dalam waktu dekat, mungkin akhir tahun ini sudah selesai. Tapi kalau kami lihat, kami pantau sih kayaknya belum. Ya mungkin untuk tahun-tahun 2023 ini akan kelar ya. Tapi tidak ada masalah sih. Yang penting program itu mari kita dukung, mari kita sambut dengan semangat, berjuang supaya wilayah teramigasi itu cepat berubah seperti yang kita harapkan mungkin pada saat ini.
Nah, perlu kami sampaikan, mari kita sebagai orang tua, sebagai awal berjuang di sini, sebagai penentu, sebagai istilahnya yang punya keputusan bagaimana supaya SP5 itu maju. Ayo kita kompak, ayo kita rukun bersatu membangun kawasan transmigrasi khususnya yang ada di wilayah Tanjung Palas Tengah yang memang kita tempati saat ini, supaya nanti generasi yang akan datang bisa menikmati hasil keputusan orang-orang tua seperti kita yang pada saat ini yang harus berhati-hati memutuskan apa yang mungkin nanti akan terjadi, apa yang mungkin nanti akan ada di generasi yang akan datang, sehingga kita tidak akan menyusahkan anak cucu kita tidak disalahkan generasi-generasi yang akan datang. Mungkin seperti itu ya kawan. Ini curahan hati saya, pengalaman saya sebagai warga transmigrasi. Kalau ada kurang lebihnya apa yang kami sampaikan pada saat ini kepada teman-teman sesama warga transmigrasi, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, baik dari asal maupun dari tempatan, khususnya pemerintah Kabupaten Bulungan, yang pada saat ini kami ditempatkan di wilayah transmigrasi yang ada di Kalimantan. Sudah banyak perubahan. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.